Genesis 5 summary, a quick overview. When the historical figures mentioned in chapter 5 lived between the creation of the world and the global flood, which is seen in Genesis 6 to 9. This period of history is sometimes called the antediluvian age. The flood occurred approximately 1650 years after the earth was created. Kejadian 5, ringkasan kejadian 5, ya. Kapan tokoh-tokoh historis yang disebutkan di dalam pasal 5 hidup di antara masa penciptaan bumi atau dunia ini dan air bah, ya, sebagaimana dicatat di dalam Kejadian 6 dan 9. Periode ini atau sejarah periode ini juga disebut zaman antediluvian, ya. Air bah terjadi sekitar 1650 tahun setelah bumi diciptakan. Characters atau tokoh-tokoh, ya. Adam and Eve, the first man and woman. Methuselah, the longest recorded human life, he died at 969 years old. Noah, the main character of Genesis 6 and 10 to 10, at God's instruction, his family built an ark to survive a worldwide flood. Jadi tokoh-tokoh di dalam Kejadian 5 yaitu Adam dan Hawa, ya, manusia pertama, ya, pria dan wanita pertama. Methuselah, ya, orang yang paling lama hidup di bumi ini, ya. Dia berumur sampai 969 tahun. Noah, ya, atau Nuh sebagai pemeran utama di dalam Kejadian 6 sampai 10 sesuai dengan perintah Allah, ya, untuk dia membangun bahtera, ya, agar dia bisa selamat dari air bah. Where Genesis 5 is a genealogy that records the names of Adam and Eve's descendants through their son. Seth, the author, doesn't give us specifics about where these men and their families lived. Di mana Kejadian 5 terjadi? Ya, Kejadian 5 merupakan silsilah yang mencatat nama Adam dan Hawa dan keturunannya. Melalui anaknya Seth, ya, penulis tidak menunjukkan secara khusus di mana, ya, orang-orang tersebut dan keluarganya tinggal. Outline. Purpose of Genesis 5. Chapter 5 is a genealogy. A genealogy is an account of the descent of a person, family, or group from an ancestors. That's according to the Webster Dictionary. This particular genealogy tracks the descendants of Adam and Eve, not through Cain, their oldest son, but through Seth. Secara garis besar atau outline, tujuan daripada Kejadian 5, ya, pasal 5 merupakan buku silsilah, ya. Silsilah adalah catatan daripada keturunan seseorang atau keluarga atau kelompok daripada nenek moyang mereka, ya, menurut Kamus Webster. Silsilah khusus yang mencatat keturunan Adam dan Hawa bukan melalui Kain, ya, anak tertua mereka, tetapi melalui Seth.
Application, ya. Jadi aplikasinya ya dalam hidup kita. You may read this list of names and think it holds no value for modern readers, but there is a reason the Bible records information like this. Mungkin kita berpikir untuk apa ya membaca daftar nama-nama yang panjang. Gunanya apa untuk pembaca zaman sekarang? Tetapi ada alasan kenapa Alkitab memberikan informasi yang seperti itu. Throughout the Bible, God made several important promises pertaining to specific families and their future children or their descendants. Melalui Alkitab, Allah membuat beberapa janji-janji yang penting berhubungan dengan keluarga-keluarga khusus dan masa depan anak-anak mereka atau keturunan mereka. Having a record of the ancient family lines allow us to see how God kept His promises across the generations. Dengan memahami catatan-catatan ya nenek moyang mereka, keluarga mereka, ya, memberikan gambaran kepada kita bagaimana Allah menjaga janji-janji kepada keturunannya. These genealogies are records of fathers and sons, but more than that, they are a record of God's faithfulness. Ya. Jadi silsilah ini bukan saja merupakan catatan daripada keturunan-keturunan, tetapi merupakan catatan daripada kesetiaan Allah. Ya, bagaimana Allah memelihara keturunan demi keturunan. They are evidence to us that God is trustworthy and never breaks His promises. Ya. Ini membuktikan kepada kita bahwa Allah itu layak dipercaya dan Dia tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Dengan demikian, kita dapat meyakinkan diri kita bahwa nama-nama yang tercatat di Alkitab, silsilah-silsilah yang di Alkitab membuktikan bagaimana Allah dengan setia menjaga, memberkati mereka. Inilah yang menjadi ringkasan Kejadian 5. Tuhan memberkati. Amin.